Halo semua, kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit mengenai kenapa sebuah mobil bisa boros. Ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kebanyakan di Q&A yang biasanya bertanya, "Bang, ini mobil gue boros nih, kenapa nih masalahnya?" Di vlog ini saya akan jawab. Jadi teman-teman tonton aja videonya sampai habis dan semoga teman-teman mempelajari sesuatu dari video ini. Oke, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa mengapa sebuah mobil boros itu berbeda dengan bagaimana caranya bikin sebuah mobil irit. Itu beda total dan nggak bisa cuman diinterpolasi dalam arti lu cuman ngebalikin satu sama lain tuh nggak bisa. Jadi ini mobil udah saya bikin irit, dimana dalam kota ya Warawiri Gading Serpong tuh 18,5, dan kalau saya pakai luar kota naik tol konstan di 80 km per jaman gitu, nggak macet, itu bisa 1,15. Dan dari statement seperti itu di Instagram, orang sering bertanya, "Bang, mobil gua kok begini ya, konsumsi BBM-nya segini ya, kenapa nggak bisa lebih irit?" Itu adalah dua hal yang berbeda, karena bikin irit sebuah mobil itu nggak bisa kita balikkan, kita putar balik sebagai alasan sebuah mobil boros. Nah, pertama-tama kalau misalnya mobil teman-teman boros nih, cek dulu kaki-kaki deh, apakah kampas remnya ngelok, lengket gitu kan, sehingga ya mobil teman-teman mungkin bagus nih kondisi mesinnya, tapi ketika kampas remnya lengket, otomatis kan mobil jadi ketahan gitu ya. Dan ketika tenaga mobil ketahan karena kampasnya ngelok atau mungkin spuringnya nggak bener, ya otomatis ya spuring nggak bener, tekanan angin nggak bener gitu, otomatis mobil teman-teman pasti akan jadi boros. Jadi sebelum otak-atik mesin, pastikan dulu nih kaki-kaki dalam kondisi bener, mulai dari rem, ban, terus kalau misalnya transmisinya transmisi manual, teman-teman cek koplingnya. Terus kalau matic masih bisa diprogram torque converter clutch-nya juga, program torque converter clutch-nya. Dan satu hal yang jarang dilihat sama orang tapi berpengaruh juga, yaitu bearing roda. Bearing roda kalau udah jelek itu bakalan berisik di dalam mobil, dan otomatis bearing jelek ya tenaganya juga ketahan. Itu yang pertama. Yang kedua nih, misalnya teman-teman udah memastikan bahwa kampas rem nggak ngelok, kampas rem nggak lengket, semuanya oke nih, roda-roda dapat berputar dengan baik, teman-teman udah angkat mobilnya, puterin rodanya satu persatu, persneling dinetralin, rem tangan diangkat gitu ya, teman-teman kemudian lanjut tes emisi mobil. Tes emisi mobil itu harganya cuma 100 sampai 150 ribu, dan teman-teman bisa dapat banyak banget informasi mengenai kondisi mesin teman-teman. Nah, tes emisi itu sendiri juga nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa macam parameter yang diukur, misalnya CO, HC, oksigen, CO, HC, oksigen, sama lambda. Empat itu deh parameter yang kita perhatikan, dan perbedaan angka-angka tersebut itu menunjukkan kondisi mesin yang berbeda-beda juga. Nah, misalnya hasil dari tes emisi teman-teman nih, CO-nya tinggi di atas 1%, HC-nya juga lumayan tinggi, 300 sampai 400 ppm. Itu berarti tanda bahwa mobil teman-teman itu kondisinya rich. Dan kalau kondisi rich, yang dilakukan adalah mencari penyebab kondisi mobil tersebut jadi rich. Misalkan filter udaranya buntu gitu ya, ada vakum bocor, atau misalkan injektornya ngocor, pembakaran yang nggak sesuai. Itu ada banyak banget penyebab kenapa sebuah mobil rich. Tapi intinya kalau misalnya mobilnya rich, maka teman-teman akan merasakan bahwa asap knalpotnya itu cenderung kayak berasap hitam gitu, kondisinya agak rich, dan akan banyak karbon deposit di knalpot mobil teman-teman. Sebaliknya, kalau misalnya CO-nya rendah, HC-nya rendah, tapi oksigennya tinggi, lebih dari 1%,
itu berarti ada permasalahan yang mungkin membuat mobil teman-teman kondisinya jadi lean. Misalkan ada vakum bocor, filter bensinnya buntu, bahkan air intake temperatur sensornya ngaco. Jadi misalkan suhu udara luar itu 30 derajat tapi air intake temperaturnya menunjukkan 70 derajat. Berarti kan mesin itu mendapatkan udara yang jauh lebih dingin daripada yang dipikir oleh ECU-nya, sehingga ECU menyemprotkan lebih sedikit bahan bakar karena dipikir oh udaranya 70 derajat, oksigennya juga kepadatan udaranya itu lebih renggang gitu, jadi dia menyemprotkan lebih sedikit bahan bakar, padahal aslinya udara yang masuk tuh lebih banyak. Itu bisa banget kelihatan dari situ. Dan kalau teman-teman mau mencari tahu apakah sebuah mobil itu kondisinya rich atau lean lebih lanjut, penyebabnya apa, itu teman-teman harus colok scanner dan nanti lihat itu ada banyak banget parameter di scanner. Dan salah satu parameter yang dimaksud adalah smooth running value. Smooth running value itu dari knock sensor mesin teman-teman itu menunjukkan bahwa oh satu silinder tuh kerjanya lebih keras dibandingkan silinder yang lain, mungkin untuk mengimbangi performa silinder yang lain. Misalkan silinder 1 sama 4 itu kan sama-sama gerak naik turun. Nah, kalau misalkan pembakaran dari silinder 4-nya itu lemah atau mungkin dari 2-3-nya lemah, nah di salah satu silinder 1 sama 4 ini mungkin harus bahan bakar yang lebih banyak harus diinjeksikan untuk menutupi kekurangan permasalahan dari silinder 2 dan 3. Contohnya seperti itu, dan itu berkontribusi juga kepada borosnya mobil. Dan hal-hal ini teman-teman hanya bisa ngecek dari scanner doang. Nah, ada kasus lain di mana CO-nya rendah, oksigennya rendah, tapi HC-nya tinggi. HC-nya tinggi banget dan mesin itu getar. Itu berarti misfire. Nah, tapi kondisinya adalah coil semuanya bagus, dicek nggak ada yang rusak, busi juga semuanya bagus, kompresi juga aman, tapi tetap ada misfire nih. Nah, kalau sampai ada misfire seperti itu, maka teman-teman harus ngecek mungkin idle control valve-nya sehingga udaranya terlalu banyak yang masuk, atau mungkin ada busi yang nyala tapi apinya lemah sehingga bahan bakarnya tidak terbakar. Tapi ya ini yang teman-teman harus lokasikan satu-satu permasalahannya dan cari tahu kerusakannya di mana. Dan yang terakhir nih, tiap jenis mobil itu memiliki sistem yang berbeda-beda dan nggak bisa disamakan apa penyebab sebuah mobil boros. Sebagai contoh, M46 ini itu nggak punya sensor oksigen, sedangkan mobil-mobil terbaru itu punya sensor oksigen, sehingga respons dari ECU terhadap kondisi mobil yang berbeda itu hasilnya lain juga. Sebagai contoh, misalkan di M46 ini ada kebocoran vakum, maka lebih banyak udara yang masuk ke ruang mesin ketimbang yang seharusnya terukur oleh mass airflow sensor. Kalau mobilnya tidak ada sensor oksigen seperti M46 ini, maka hasil dari pembakarannya adalah lean karena terlalu banyak udara yang masuk. Pembakarannya jadi kering, asap knalpot juga serasa seperti ada bahan bakar yang ya bahan bakar uap-uap panas yang kayak nggak kebakar gitu. Makanya kalau BMW itu kalau boros ketika dites emisi umumnya cenderung kondisinya lean dan bukan rich. Tapi pada mobil-mobil terbaru yang punya sensor oksigen nih di knalpotnya, ketika ada kebocoran vakum, udara lebih banyak yang masuk ke dalam mesin daripada yang dihitung oleh mass airflow sensor, maka oksigen sensor ini akan mendeteksi kelebihan oksigen tersebut di gas buang dan akan memberikan feedback ke ECU untuk menyemprotkan lebih banyak bahan bakar. Jadi pada mobil-mobil terbaru, ketika ada kebocoran vakum, justru waktu dites emisi hasilnya rich. Nah, ini yang teman-teman harus tahu, fitur dari mobil teman-teman itu ada oksigen sensor atau enggak, karena ini yang akan menentukan pola pikir ECU tersebut. Kalau misalnya teman-teman tanya saya ke mobil yang misalkan tidak ada oksigen sensornya, oh kalau misalnya kondisinya lean berarti ada kebocoran vakum, sedangkan di mobil teman-teman kebocoran vakum itu mungkin akan menyebabkan kondisi mobilnya rich karena sistem yang berbeda. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman nanya saya di Q&A, itu biasanya jawaban saya kurang memuaskan jika bertanya
kok mobil saya boros. Karena membuat sebuah mobil irit itu berbeda jauh dengan mencari tahu kenapa sebuah mobil boros. Itu nggak bisa cuman dibikin kebalikan, itu harus melalui proses yang panjang dan memang harus di custom untuk semua jenis mobil. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar mau tips yang umum untuk mesin nih, karena kalau yang roda tadi kan udah di awal ya, untuk mengecek sebuah mobil supaya remnya nggak ngelok. Saran saya, teman-teman pastikan bahwa businya dalam kondisi bersih, ignition coil dalam kondisi oke, terus filter udara juga dalam kondisi bersih, suhu mesin juga harus oke ya, termostat jangan di bypass, dan pastikan semua injektor dalam kondisi bagus. Teman-teman juga bersihin intake manifold, dan jangan lupa gunakan bahan bakar yang bagus, karena bahan bakar yang bagus itu sangat berpengaruh pada performa mesin. Teman-teman kalau misalkan mobilnya boros, mungkin teman-teman bisa lebih irit mobilnya ketika naik oktan yang lebih bagus. Misalnya biasa pakai oktan 90 nih, ketika teman-teman pakai oktan 92 itu keiritannya bisa beda jauh. Teman-teman bisa lihat sendiri, banyak di YouTube pengetesan BBM dengan merek berbeda, dan teman-teman bisa bandingkan dan bisa coba sendiri apakah menggunakan BBM tersebut bisa lebih irit atau enggak. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog hari ini. Semoga dengan vlog kali ini teman-teman mendapatkan sesuatu dan wawasan sedikit mengenai mobil. Dan saya harap dengan adanya vlog ini teman-teman juga melakukan riset lagi mengenai sebenarnya mobil saya itu sistemnya seperti apa sih, karena informasi seperti itu banyak banget tersedia di internet dan bisa mengubah paradigma teman-teman mengenai bagaimana cara merawat mobil yang mungkin selama ini teman-teman salah lakukan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.